Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang Islam di Andalusia Spanyol. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Ahmad Fawaid, NIM T 2018-9039. Yang kedua Adnil Lektah Laudia, NIM T 2018-9032. Yang ketiga Aizi Zahro, NIM T 2018-9040. Yang keempat Ahmad Fitratul Kolbi, NIM T 2018-9023. Yang kelima Nadia Permatasari, NIM T 2018-9066. Yang keenam Anissa Inna Fadilah, NIM T 2018-9057. Dan yang ketujuh yaitu Fikri Lailatul Zahro, NIM T 2018-9062. Untuk materi Islam di Andalusia Spanyol akan disampaikan oleh Anissa Inna Fadilah dan Fikri Lailatul Zahro. Nah, Spanyol diduduki oleh umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Khalifah Al-Walid adalah salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik, yaitu pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Khalifah Abdul Malik mengangkat Hasan bin Nu'man al-Ghazani menjadi gubernur di daerah itu. Akan tetapi pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan bin Nu'man sudah digantikan oleh Musa bin Nushair. Di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nushair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji akan membuat kekacauan-kekacauan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dalam proses menaklukkan Spanyol ada 3 pahlawan Islam yang memimpin pasukan ke sana, yakni Ta'rif ibnu Malik, Torik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nushair. Namun yang sebagai perintis dan penyelidik kedatangan Islam ke Andalusia adalah Torik bin Ziyad. Ia yang telah memimpin pasukan-pasukan tentara menyeberangi lautan Gibraltar atau Jabal Torik menuju ke semenanjung Iberia. Musa ibnu Nushair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan Islam di bawah pimpinan Torik bin Ziyad yang hanya berjumlah 7.000 orang dan tambah pasukan 5.000 personil yang memang tak sebanding dengan tentara pasukan Gotik yang berkekuatan 100.000 lengkap bersenjata. Namun akhirnya Torik bin Ziyad mencapai kemenangan dengan mengalahkan Raja Frederick di Baka dan melakukan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, Toledo, dan hingga akhirnya menguasai seluruh kota penting di Spanyol. Selanjutnya, materi perkembangan intelektual. Umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak sekali kontribusi bagi kebangunan budaya Barat. Kebangkitan intelektual dan kebangunan kultural Barat terjadi setelah sarjana-sarjana Eropa mempelajari, mendalami, dan menimba begitu banyak ilmu-ilmu Islam dengan cara menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan Islam ke dalam bahasa Eropa. Mereka dengan tekun mempelajari bahasa Arab untuk dapat menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Dalam sejarah Andalusia, kota Toledo pernah menjadi pusat penerjemahan. Banyak sarjana-sarjana Eropa yang berdatangan ke kota Toledo untuk belajar dan mendalami buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam, sains, dan teknologi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dalam sejarah penguasaan Spanyol. Nah, di sini ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Torik ibnu Malik, Torik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nushair. Torik dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Ia pergi bersama satu pasukan perang berjumlah 500 orang dengan menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian.
Dalam penyerbuan itu, Thorif menang dan kembali ke Afrika untuk membawa harta rampasan yang banyak jumlahnya. Termotivasi oleh keberhasilan Thorif dan krisis kekuasaan dalam kerajaan Gotik yang menguasai Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar memperoleh harta rampasan perang pada tahun 711 Masehi, Musa ibnu Nusyair mengirim pasukan sebanyak 7.000 orang ke Spanyol di bawah pimpinan Torik ibnu Ziyad. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang sejarah penaklukan Spanyol. Langsung saja, pemerintah Islam yang pertama kali menduduki Spanyol adalah Khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Sebelum penaklukan Spanyol, umat Islam telah menguasai Afrika Utara dan menjadikan sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penaklukan wilayah Afrika Utara hingga menjadi satu wilayah provinsi dari Khilafah Bani Umayyah membutuhkan waktu selama 53 tahun. Sejak tahun 30 Hijriah, masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sofyan sampai tahun 83 Hijriah, masa Al-Walid, sebelum dikalahkan dan kemudian dikuasai Islam. Dalam sejarah penguasaan Spanyol, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa dalam proses penaklukan Spanyol. Mereka adalah Tarif ibnu Malik, Tarik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusyair. Tarif dinilai sebagai perintis dan penyelidik wilayah Spanyol karena ia merupakan orang pertama yang sukses menyeberangi selat antara Maroko dan benua Eropa. Ia pergi bersama satu pasukan perang berjumlah 500 orang dengan menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakkah, ada pula yang menyebutkan Lakkah Wadil Lakkah atau Godelet. Tepatnya tanggal 19 Juli 711 Masehi, Torik berhasil mengalahkan Raja Rodrik. Selanjutnya Torik dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting di sana seperti Cordova, Granada, dan Toledo. Kemenangan pertama yang diperoleh Torik ibnu Ziyad merupakan jalan lapang untuk menaklukkan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu Musa ibnu Nusyair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Torik. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu. Satu demi satu kota yang dilewatinya berhasil dikuasai. Dari kisah Spanyol ini dapat diketahui bahwa keberhasilan 3 pahlawan Islam, Tarif ibnu Malik, Torik ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusyair, tidak lepas dari semangat mereka melakukan ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada waktu yang tepat, di saat seluruh wilayah Afrika Utara sudah dikuasai dan kekuasaan kerajaan Gotik mulai melemah. Keberhasilan Tarif mendorong Torik untuk mengadakan ekspansi berikutnya dengan pasukan lebih besar. Hasil yang dicapai telah dicatat dalam sejarah sehingga membuat Torik lebih layak dianggap sebagai penakluk Spanyol. Dalam penaklukan Spanyol memperkuat sekaligus melengkapi keberhasilan Torik dalam upaya penguasaan Spanyol. Kerjasama satu tim dan keterlibatan aktif pimpinan pusat dan pelaksanaan lapangan telah membuahkan hasil maksimal dalam perluasan kekuasaan Islam di Spanyol. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemajuan peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol. Kemajuan Spanyol Islam ditentukan oleh adanya penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, Abdul Ar-Rahman Al-Wasid, dan Abdul Ar-Rahman Al-Nasir.
Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasaan-penguasaan lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Sikap toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol. Bagi orang-orang Kristen, sebagaimana juga orang-orang Yahudi, telah disediakan hakim khusus yang menangani masalah mereka dengan berlandaskan ajaran agama mereka masing-masing. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa. Dengan ditegakkannya toleransi beragama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihan masing-masing. Perselisihan antar pemeluk agama dapat ditekan sekecil mungkin sehingga mereka dapat hidup damai secara berdampingan. Adapun kemajuan intelektual yang pernah dicapai oleh masyarakat Spanyol. Yang pertama, filsafat. Pada abad ke-9, selama pemerintahan Muhammad ibn Abdurrahman, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan dimulai. Kemudian, atas inisiatif Al-Hakam, karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah yang banyak, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di dunia Islam. Yang kedua, sains. Musik, ilmu kedokteran, astronomi, dan kimia juga berkembang baik di Spanyol. Dalam bidang ilmu kimia dan astronomi adalah Abbas ibn Farnas. Ia menemukan pembuatan kaca dari batu. Yang ketiga, fikih. Di bidang fikih, Islam Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki yang dikenalkan oleh Ziyad ibn Abdurrahman, dan perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibn Yahya yang menjadi qadli pada masa Hisham ibn Abdurrahman. Yang keempat, musik dan kesenian. Di bidang musik dan seni, suara tokoh yang dikenalkan adalah Al-Hasan ibn Nafi yang dijuluki Zaryab. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu, dan ilmu yang dimiliki diturunkan kepada anak-anaknya dan budak-budaknya sehingga kemasyhuran tersebar luas. Yang kelima, bahasa dan sastra. Di bidang sastra, bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam. Selanjutnya yaitu kemunduran peradaban Islam di Spanyol. Adapun penyebab kemunduran dan kehancuran peradaban Islam Spanyol yaitu yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Para penguasa Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna. Mereka sudah puas dengan hanya menagih upeti dari kerajaan-kerajaan Kristen dan membiarkan mereka mempertahankan hukum dan adat mereka, termasuk posisi hierarki tradisional asal tidak ada perlawanan bersenjata. Namun demikian, kehadiran Arab Islam telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Spanyol Kristen. Hal itu menyebabkan kehidupan negara Islam di Spanyol tidak pernah berhenti dari pertentangan antara Islam dan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan pesat, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Jika di tempat lain para mukallaf diperlakukan sebagai orang Islam yang sederajat, di Spanyol, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah di Damaskus, orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Setidak-tidaknya sampai abad ke-10 Masehi. Mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mukallaf itu, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok etnis non-Arab yang ada sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Hal itu mendatangkan dampak besar terhadap sejarah sosio-ekonomi negeri tersebut. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi yang dapat memberi makna persatuan, di samping kurangnya figur yang dapat menjadi personifikasi ideologi itu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Di paruh kedua masa Islam di Spanyol, para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer.
Yang keempat yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk al-Tawaif muncul. Garanda yang merupakan pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Di antaranya juga disebabkan permasalahan ini. Dan yang kelima yaitu keterpencilan Spanyol. Islam bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Islam selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.